Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Arifin dari Prodi Sistem Informasi UBPJJ Bandar Lampung. Di sini saya akan membuat video laporan praktikum tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Soal yang diberikan di tugas praktik 2 ini, mahasiswa diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas kedua ini, mahasiswa fokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas kedua, sehingga nanti data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file sebagai dummy data yang dilampirkan bersama dengan tugas. Nah, di sini mahasiswa ditugaskan membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan. Yang pertama, halaman stok bahan ajar Halaman ini nanti menampilkan daftar stok bahan ajar di seluruh UT daerah silakan bebas menggunakan table list, bentuk lain yang menampilkan list dalam jumlah banyak dan memiliki data-data fill. Mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data fill sebagai berikut. Jadi ada kode mata kuliah atau nama mata kuliah, kemudian kategori mata kuliah, terus UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status, dan catatan. Dan juga terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Terdapat pula fitur untuk memfilter atau sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select, radio, atau checkbook. Terdapat filter stok terdiri berdasarkan UT daerah, kemudian atau berdasarkan kategori mata kuliah. Dan juga terdapat filter yang menampilkan jumlah stok, kemudian fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Kemudian juga fitur filter data di set ulang, kemudian menerapkan fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak perlu recompute kembali kemudian implementasi dependent option, seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah. Menampilkan status dari stok bahan ajar, jadi memberikan status aman menggunakan simbol yang memberikan tombol tanda yang memberikan kesan aman, atau teks warna hijau apabila stok safety aman stok. Kemudian memberikan status menipis atau menggunakan simbol boleh, atau menggunakan tag berwarna oranye apabila stok safety stock Nah, memberikan status kosong menggunakan simbol, atau memberikan kesan adanya bahaya atau warna merah apabila stok 0. Dan juga di halaman ini terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil, dan juga melakukan validasi sederhana untuk setiap field. Nah, halaman yang kedua, halaman tracking delivery order. Halaman ini nanti menampilkan tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini kita perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Nah, terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru Nah, ini yang perlu diisi nomor DO tadi, dimana tergenerate otomatis misalnya di sini ada untuk data awal, kemudian NIM, kemudian nama, kemudian ekspedisi, JNE reguler atau JNE express dipilih oleh pengguna. Ini berdasarkan data pada UBPJJ list Kemudian juga paket bahan ajar, nanti pengguna berdasarkan data dipilih pengguna berdasarkan data pada paket gunakan elemen select untuk menampilkan halaman web informasi kode paket dan nama paket Kemudian setelah memilih paket akan muncul detail isi paket bahan tersebut di bawah elemen untuk memberikan informasi. Kemudian juga ada tanggal kirim, dapat diisi manual atau menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Kemudian juga total harga diambil dari data array of object paket harga. Nah, adapun struktur ini proyek Vue.js pada tugas praktek ini susunannya seperti ini Ini dalam satu folder tugas 2 Vue.t Vue. Ada file index.html ini untuk
kasih dua halaman website stok, kemudian ada halaman stok, ya, kemudian ada halaman tracking, ada folder CSS, di dalamnya ada file style CSS, ada folder JS, di dalamnya ada stock apps.js, kemudian tracking apps.js ya. Nah, kita diberikan file JS ya, yang disertakan bersamaan dengan tugas ini, stock apps.js dan tracking apps.js. Nah, ini saya sudah membuat source code-nya ya, menggunakan aplikasi VS Code ya. Nah, di sini struktur struktur file atau foldernya seperti ini. Di folder public ya, di source, nah di sini ada folder dashboard, ada footer ya, ada keranjang, ada login form, ada navbar, stock, tracking, dan tracking admin. Ini kita buka dulu dari login form ya. Nah, ini kita ketikkan di browser. Nah, ini sudah seperti ini tampilan login formnya ya. Kita coba. Di sini kita bisa menggunakan data yang bisa kita ambil di bagian sini ya, di data user. Kita akan mencoba login menggunakan admin ya, admin 1 2 3 gitu. Oke. Oke, admin 1 kita klik login. Ketika kita login, kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Ini dashboard admin ya. Kita di sini sebagai role-nya sebagai admin. Nah, kita di sini bisa melihat ya halaman stok bahan ajar. Nah, di sini kita akan menamakan dengan tugas tadi ya. Oke. Ya, di sini halaman stok bahan ajar ya. Di halaman stok bahan ajar menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah ya. Di sini misalnya kita shoot ya menggunakan OPJJ misalnya Jakarta ya. Nah, di sini ada dua bahan ajar, di lokasi raknya semua ya. Kategorinya untuk semua mata kuliah, baik wajib, praktikum atau pilihan ya. Jadi ada kode mata kuliah, kemudian judul, ya, kategori mata kuliahnya, kemudian UT daerah, kemudian lokasi rak, kemudian di sini ada fitur untuk mengedit ya. Nah, mengedit misalnya di sini kita tambahkan atau kita kurangi. Di sini ada fitur untuk menghapus. Kemudian juga fitur untuk filter ya, filter dan sort data stock ya. Di sini ini untuk memfilter berdasarkan kategori mata kuliah wajib, praktikum atau pilihan. Di sini juga ada fitur untuk ini ya, filter berdasarkan UT daerah itu. Kemudian juga filter berdasarkan rak misalnya. Kemudian urutkan berdasarkan ascending atau descending, atau dari harga termurah ke harga termahal, dari stok terbanyak ke stok sedikit. Dan ini bisa kita reset hanya dengan menekan tombol reset. Menampilkan stok dari status dari stok bahan ajar. Nah, di sini ya statusnya aman atau menipis itu.
ada filter untuk menambahkan data. Nah, ini untuk menambahkan data misalnya dari rule admin ya, bisa menambahkan data buku, misalnya kita tambahkan kodenya misalnya AMKI misalnya ya 4389. Kategorinya oke, judul bukunya dulu ya, misalnya algoritma pemrograman. Kategorinya misalnya 75.000. catatannya edisi baru PJJ misalnya Jakarta. Oke. Kategorinya wajib, alokasi gerak misalnya 5, safety misalnya 10. Nah, kita simpan ya, kita simpan. Nah, di sini ya udah masuk ya, ini MKI 4289 algoritma pemrograman UPJJ Jakarta rak 5 ya, misalnya harganya 75.000. Save apa nih, kualitinya kita tambahin aja misalnya safety-nya 10. Ini posisinya jadi menipis ya. Nah, edisi baru ini kita bisa hapus. Oke, seperti itu. Ini di halaman stok ya. Kalau di halaman keranjang masih kosong, halaman tracking. Kita yang halaman kedua. Nah, ini ya oke, kita cek dulu dari sisi mahasiswa ya. Kita logout dulu, kita login menggunakan data mahasiswa, misalnya menggunakan NIM ya. Oke, 1 2 3 kita login dulu. Oke, ini kita sebagai mahasiswa ya di halaman login. Oke, misalnya kita mahasiswa bisa melihat stok buku yang tersedia, kemudian misalnya mahasiswa memasukkan keranjang ini ya, judul pengantar manajemen, masukkan keranjang, buku ditambah keranjang. Oke, cek di keranjang, kemudian memilih kurir ya, ada JNE reguler, JNE express, misalnya dipilih express ya. Ongkos kirimnya 35.000 ya, total pembayarannya dari 65 ditambah dengan ongkos kirim 35.000. Kita check out. Oke, tutup. Mahasiswa bisa melihat ini ya, trackingnya. Nah, ini dalam proses pengiriman. Begitu. Ini di sisi mahasiswa ya. Di sisi mahasiswa bisa melihat stok buku, kemudian melakukan pembelian yang memasukkan keranjang, kemudian di tracking ya. Mahasiswa bisa memantau proses pengiriman bahan ajar.